Bro, dulu gua pernah dikatain sama temen tentang Bitcoin. Dia bilang, itu kan cuma koin biasa, ntar juga bakal hilang dan nggak ada harganya. Sekarang, dia malah nangis-nangis gak jelas, pengen beli pas harganya udah naik 10 kali lipat. Dulu, dia ngomongnya, ngapain sih percaya uang digital? Itu mah cuman scam. Tapi sekarang, dia ngemis-ngemis masuk grup diskusi kripto. Minta diajarin cara beli. Nah, kalau lo masih anggap Bitcoin cuma uang game, siap-siap gigit jari kayak teman gua. Di sini, gua bakal bocorin rahasia kenapa Bitcoin bisa dilupain semua hatersnya, bangkit dari abu, dan bikin orang yang masih berani invest sekarang jadi kayak mendadak. Jangan skip, karena yang lo dengar barusan baru pemanasan. Hey guys, balik lagi di channel Informasi Porben. Gua Jalpa. Hari ini kita bakal bahas topik yang bikin banyak kepala meledak dan banyak rekening mendadak tebal. The power of Bitcoin. Ini bukan cuma soal koin digital yang harganya naik 10 kali lipat. Ini tentang perubahan cara dunia ngelihat uang. Bayangin, lo hidup di era perubahan, tapi nggak ngerti apa yang berubah. Bitcoin bukan cuma soal beli dan jual. Ini tentang kebebasan, kendali, dan masa depan lo sendiri. Jadi simpan dulu kopi lo, tutup semua tab TikTok lo, dan siapin otak buat diajak mikir. Pertama, gua analogiin Bitcoin itu superhero tanpa jubah, tapi kekuatannya gokil banget. Bitcoin ini bukan uang yang bisa dimainin satu negara. Bitcoin jalan karena komunitas, karena teknologi. Gak ada satupun bank sentral yang bisa ngebukuin akun lo atau bilang, maaf ya, saldo Anda diblokir. Ini kebebasan finansial level dewa. Mau lo tinggal di Jakarta, Papua, atau pedalaman Amazon, asal ada internet, lo bisa punya Bitcoin. Bitcoin itu supply-nya terbatas. Cuma ada 21 juta keping di dunia ini. Itu udah dikunci dari awal. Artinya, setiap Bitcoin itu kayak emas digital. Makin langka, makin mahal. Bandingin sama fiat currency kayak rupiah, dolar, atau yen yang bisa dicetak seenaknya. Nilainya makin hari makin turun dan rendah. Lalu, Bitcoin itu anti inflasi. Di negara yang krisis ekonomi, uang lokal kadang nggak ada artinya. Lihat, di negara Venezuela, inflasinya sampai ribuan persen. Orang lebih milih pegang Bitcoin karena bisa nyelamatin nilai kekayaan mereka. Bahkan, di negara stabil kayak Jepang atau Amerika, orang mulai sadar Bitcoin itu sebuah tameng di saat krisis. Bitcoin itu punya security level dewa. Teknologi blockchain Bitcoin itu bukan kaleng-kaleng. Semua transaksi dicatat, dipalidasi ribuan komputer di seluruh dunia. Mau ngehack, lo butuh nguasain lebih dari separuh jaringan Bitcoin. Dan itu hampir mustahil. Jadi, uang lo di Bitcoin lebih aman daripada disimpan di rekening bank. Nah, sekarang apa akibatnya kalau kita masih skeptis? Sekarang kita bahas sisi gelap dari orang yang anti kripto. Mereka itu ketinggalan zaman kayak di zaman internet. Nah, jadi waktu pertama kali internet muncul, banyak orang juga yang skeptis. Banyak yang bilang itu cuma tren. Sekarang semua hidup dari internet. Nah, Bitcoin juga begitu. Hari ini lo diejek-ejek, besoknya lu jadi guru dari orang-orang yang anti kripto. Tahun 2013, satu Bitcoin cuma 100 ribu. Sekarang udah nyentuh 1,7 miliar per koinnya. Dan itu bukan kebetulan. Itu hasil kepercayaan dari global. Nah, kalau lu invest di Bitcoin, uang lu bakal terhindar dari inflasi. Sini, gua ajarin analogi simpelnya. Jadi, lo nabung tiap bulan, tapi tiap tahun harga barang naik terus. Yang lo pikir duit lo bakal aman di bank, sebenarnya pelan-pelan dimakan oleh waktu. Bunga tabungan kecil, inflasinya gede banget. Di situ, lo rugi diam-diam. Inflasi itu kayak pencuri di siang hari. Bitcoin bisa jadi pelindung nilai uangmu. Seterusnya, lo bakal ditinggal revolusi teknologi. Lihat deh, sekarang Visa, PayPal, bahkan Tesla udah ngelirik atau bahkan pakai kripto. Negara-negara udah bikin regulasi, institusi besar udah pada masuk. Tetapi lo masih tetap skeptis. Hati-hati, dunia nggak nungguin lo sampai paham. Dia terus maju,
dan bakal ninggalin lu. Yang masih skeptis bakal jadi generasi yang paling nyesel. Kayak yang dulu bilang, internet itu cuma mainan anak-anak. Nah, sekarang gua bakal jelasin bagaimana keuntungan kalau lo investasi sekarang. Terus, kenapa lo gak boleh nunggu? Yang pertama, lo itu belum terlambat. Banyak yang mikir, tapi bang, harganya udah tinggi. Gua telat nih masuknya bang. Padahal kenyataannya, market kripto baru permulaan. Market cap Bitcoin itu masih kecil dibanding emas, properti, atau saham. Nih, gua jelasin. Kalau Bitcoin sampai dipakai pasar global kayak emas, harganya bisa naik 5 kali atau 10 kali lipat dari sekarang. Terus, kalian itu harus diverifikasi portofolio kalian. Jangan semua duit ditaruh di bank atau saham. Dunia nggak bisa diprediksi. Lo butuh aset pelindung. Bitcoin bisa jadi plan B saat ekonomi konvensional goyah. Dia itu liquid, portable, dan bisa disimpan sendiri. Terus, dia itu teknologi masa depan. Kedepannya, kripto bisa jadi standar pembayaran. Bayar kopi bisa pakai kripto. Beli rumah bisa pakai kripto. Kirim duit ke luar negeri mudah, tinggal pakai kripto. Tanpa biaya yang gede. Yang beli dan pegang sekarang itu bisa disebut sebagai pelopor. Lo bisa jadi generasi awal yang menikmati keuntungan paling gede kalau lo invest sekarang. Jangan dinanti-nanti. Ini adalah kesempatan yang langka. Analogi simpelnya, ini tuh kayak lo ditawarin beli saham Google pas baru berdiri. Oke, sekarang mari kita simpulkan. Bitcoin itu bukan mimpi. Ini senjata finansial buat yang pengen bebas dari sistem lama. Yang kedua, skeptis hari ini bakal nyesel besok. Lo bisa nolak, tapi jangan kaget kalau dunia nggak nungguin lo. Sekarang, waktu yang pas buat belajar, riset, dan ambil posisi. Mau mulai dari kecil, nggak masalah. Yang penting, lo gak nol besar pas dunia berubah. Karena ingat, kadang kekayaan bukan datang dari kerja keras doang, tapi dari ngerti arah angin perubahan. Gua udah kasih lo peta, sekarang tinggal lo mau jalanin atau cuman diam aja, nunggu dunia lewat. Mau jadi penonton atau pemain, pilihannya di diri lo. Jangan pernah jadi manusia arogan. Kalau video ini bikin lo melek, coba kalian komen dan pantengin terus channel ini, biar channel ini terus ngebahas dunia kripto secara fun tapi juga dalam. Oh ya, jangan lupa tulis di komentar bahwa diri lo itu pro Bitcoin atau masih anti. Dan jelaskan kenapa alasannya. Gua akan baca dan balas yang paling menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua bakal bahas perbedaan antara emas dan Bitcoin.